Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anana Fika Nurjaya dengan NIM 2020101103113881. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kantor hukum. Yang pertama, materi struktur umum manajemen kantor hukum yang terdiri dari managing partner, partner, junior partner, senior associate, associate, junior associate, dan paralegal. Struktur ini adalah di mana para partner dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian, maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Apabila ternyata dari para pendiri kantor hukum lebih dari satu orang, maka dipilih salah satu di antaranya untuk bertindak sebagai managing partner. Pembagian tugas ini umumnya lebih didasarkan pada faktor keahlian yang dimiliki oleh masing-masing partner yang bersangkutan. Karena kemampuan dan keahliannya tersebut, maka sebuah kantor hukum memiliki nilai jual yang berbeda dengan kantor-kantor hukum lainnya. Secara umum dibedakan dalam lingkup litigasi dan non-litigasi. Tetapi dari kedua klasifikasi tersebut, terdapat cabang-cabang yang merupakan spesifikasi dari perkara litigasi maupun non-litigasi yang lebih dikuasai oleh partner tertentu. Pada jenjang junior partner, lebih kepada potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan selanjutnya, yaitu sebagai partner dalam sebuah kantor hukum. Potensi-potensi yang diperhitungkan adalah berkenaan dengan aspek finansial, keahlian, jaringan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Para partner selanjutnya dapat menentukan bahwa terhadap seseorang memang secara aklamasi diakui kemampuannya untuk menduduki posisi dimaksud. Senior associate merupakan posisi yang dituntut untuk lebih menunjukkan kapasitas profesionalnya sebelum mencapai tingkat jenjang karir di sebuah kantor hukum. Posisi ini dapat dilakukan klasifikasi khusus ataupun tidak terhadap kedudukan ini. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kantor hukum merupakan perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada larangan bagi kantor hukum atau kantor advokat di Indonesia untuk memilih bentuk badan usaha selain firma. Namun, dalam praktik kantor hukum atau kantor advokat umumnya berbentuk 1. Usaha perseorangan, 2. Firma, dan 3. Persekutuan perdata atau matshab. Law firm adalah firma atau perusahaan yang memberikan pelayanan di bidang hukum. Biasanya, law firm dibentuk oleh kumpulan pengacara atau lawyer dan bertujuan untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang ditawarkan pun beragam, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Proses hukumnya pun bisa dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Menurut Muhammad Kadri, pendiri dan partner pada kantor advokat atau firma hukum Akset, berpendapat bahwa yang melatar belakangi kantor-kantor hukum di Indonesia menggunakan bentuk firma adalah karena sudah menjadi tradisi yang diadopsi dari Belanda. Selanjutnya, materi ketiga yaitu serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dan diatur dalam aspek keuangan internal sebuah kantor hukum, yaitu yang pertama, pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium dan sukses fee dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan. Sebagaimana telah diutarakan di atas, pembagian antara sekutu statuter dan tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan persentase tertentu, sama rata atau proporsional, menurut penyertaan modal. Sementara pembagian laba untuk sekutu mandater diberikan atas keputusan sekutu statuter yang telah termaktub dalam perjanjian ketika law firm berdiri.
Sekutu perlu membuat perjanjian pembagian laba dengan disahkan oleh akta notaris. Laba yang diperoleh dari imbalan jasa setelah dikurangi dengan berbagai kewajiban yaitu yang pertama, pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu untuk dilayani. Biasanya biaya jasa untuk pihak ketiga ini disebut marketing fee, yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima law firm. Yang kedua, pembayaran jasa kepada sekutu yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien atau lawyer fee. Yang ketiga, biaya-biaya tetap seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang atau staf, insentif, dan pengadaan stationery dan sebagainya. Yang keempat, biaya-biaya tidak tetap, seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Yang kelima, sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan. Yang kedua, mengenai serba-serbi keuangan internal kantor hukum yaitu struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus pada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan. Sebagai kompensasinya, maka lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee. Struktur penghasilan yang diterima semua unit organisasi diatur tersendiri di dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan perusahaan lainnya. Setiap organisasi jasa hukum tentu memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan setelah dikurangi biaya operasional. Organisasi law firm yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara klien, pendapatan perusahaan yang dapat diuraikan secara normatif yaitu 1. Ada gaji. Para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Bila gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara, seharusnya 2 orang atau lebih, berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee dan success fee. Sehingga law firm dan sekutu akan memperoleh pendapatan sebesar 65% dan sisanya 10-15%. Jika sebuah law firm belum mampu memberikan gaji kepada profesionalnya, maka setiap penerimaan lawyer fee dan success fee dibagi secara proporsional sebesar 50% untuk tim lawyer, 40% untuk perusahaan, dan 10-15% untuk jasa perantara klien. Yang kedua, pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee untuk menjalankan roda organisasi, seperti biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain, serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Dan yang ketiga, marketing fee, yaitu jasa perantara kepada pihak di luar law firm yang layak mendapatkan tanda apresiasi atau penghargaan. Bagaimanapun, seorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seseorang kolega. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai success fee yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.